Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rakti dari kelas BC232. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional. Nah, apa sih itu kecerdasan emosional? Jadi kecerdasan emosional ini atau IQ adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi sendiri dan orang lain dengan cara yang lebih efektif. EQ ini adalah komponen penting dari kesuksesan dalam kehidupan pribadi. Nah, terdapat beberapa komponen utama dari EQ ini antara lain yaitu adalah kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini memiliki kemampuan untuk menyadari emosi diri sendiri baik yang positif maupun yang negatif. Kedua itu manajemen diri. Manajemen diri ini tuh memiliki kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dengan cara yang efektif. Ketiga itu empati. Kemampuan untuk memahami dan menanggapi emosi orang lain. Keempat itu ada keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini memiliki kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan orang lain. Orang dengan EQ yang tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Orang dengan EQ yang tinggi lebih mampu memahami dan menanggapi emosi orang lain yang dapat membantu mereka membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih memuaskan. Memimpin secara efektif. Nah, orang yang dengan EQ tinggi lebih mampu memahami kebutuhan dan motivasi orang lain yang dapat membantu mereka menjadi pemimpin yang lebih efektif. Menangani stres dan tekanan. Nah, orang yang dengan EQ yang tinggi lebih mampu mengelola stres dan tekanan dengan cara yang sehat yang dapat membantu mereka mencapai dalam kehidupan. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa sih pertumbuhan dan perkembangan ini? Pertumbuhan dan perkembangan ini adalah dua proses yang yang terjadi pada semua manusia sejak lahir sampai dewasa. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang terjadi pada tubuh manusia seperti perubahan tinggi badan, berat badan, dan ukuran tubuh lainnya. Pertumbuhan terjadi secara kuantitatif, artinya dapat diukur dan diamati dengan jelas. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kemampuan dan fungsi tubuh manusia baik fisik maupun psikis. Perkembangan terjadi secara kualitatif, artinya tidak dapat diukur secara langsung tetapi dapat diamati melalui perubahan perilaku dan pola pikir. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu faktor genetik atau bawaan. Yang kedua itu faktor lingkungan, baik itu gizi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun keduanya tetap merupakan proses yang unik dan berbeda pada setiap individu. Adapun beberapa contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Contoh pertumbuhan dari bayi yaitu yang baru lahir memiliki tinggi badan rata-rata sekitar 50 cm dan berat badan rata-rata 3 kg. Nah, pada usia 1 tahun, tinggi badan bayi rata-rata sekitar 75 cm dan berat badan rata-rata sekitar 10 kg. Nah, pada
usia beranjak 5 tahun, tinggi badan rata-rata anak sekitar 110 cm dan berat badan rata-rata 20 kg. Perkembangan pada bayi yang baru lahir belum dapat melakukan banyak hal seperti duduk, berdiri, ataupun berjalan. Nah, pada usia 6 bulan, bayi rata-rata sudah dapat duduk sendiri. Pada usia 1 tahun, bayi rata-rata sudah dapat berdiri dan berjalan sendiri. Nah, pada usia 5 tahun, anak rata-rata sudah dapat berlari, melompat, dan bermain dengan berbagai permainan yang menarik. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sangat penting bagi setiap individu. Oleh karena itu, penting untuk kita memastikan bahwa setiap anak mendapatkan gizi yang seimbang atau yang baik, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang berkualitas, dan lingkungan sosial yang mendukung. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan materi tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.